18 Juli 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita memasuki saat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pengakuan Imam Rasuli. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kawin langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari
mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga kami Tuhan mampu menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan meletakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah amalan orang-orang yang menyenangkan Dia, yang mencari wajahnya ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Gloria Patri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil.
Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang hidup, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 hingga pada ayat yang ke-29. Sekali lagi Markus 6 ayat yang ke-14 hingga pada ayat yang ke-29. Kita akan membaca keseluruhan nats ini, sekalipun sedikit panjang, agak panjang, kita akan tetap membacanya secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ayat yang ke-17, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Markus 6 ayat 18-19, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Ayat 20, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta padaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Ayat 24, anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu banyak yang dapat kita pelajari dari pembacaan hari ini, tetapi kita hanya fokus kepada sebuah tema, yaitu jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam. Bapak Ibu, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Psikologikal dalam harian Kompas 19 September 2014 menyatakan bahwa menyimpan rasa dendam dan sakit hati itu berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang.
Menyimpan dendam dan sakit hati sama sekali tidak mendatangkan faedah, justru akan berdampak buruk. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ada sebuah film yang berjudul Joker. Kemungkinan Bapak Ibu sudah pernah menontonnya. Nah, Joker ini dikenal sosok penjahat yang psikopat. Sebelum menjadi Joker, namanya pria ini bernama Arthur Fleck yang bekerja sebagai badut. Bapak Ibu tahu ya, badut. Dia bekerja sebagai badut di kota Gotham. Arthur hanya tinggal berdua bersama dengan ibunya yang sakit-sakitan. Namun Arthur memiliki impian untuk menjadi seorang stand up komedian yang sukses. Kalau di Indonesia saya perhatikan salah satunya Sule ya. Dia ingin menjadi stand up komedian yang sukses. Namun nasib baik nampaknya tak pernah berpihak kepada Arthur. Kenapa saya katakan demikian? Karena Arthur mendapat perlakuan yang semena-mena di tempat kerjanya. Ketika mengikuti acara stand up komedi, lelucon yang ia sampaikan itu sering menjadi bahan olok-olokan oleh penonton. Yang paling parah lagi Bapak Ibu, Arthur ini menjadi korban bulian. Ya, setiap hari dia menjadi korban bulian oleh berandalan di sekitarnya, oleh orang-orang yang menontonnya. Mereka bahkan merusak properti kerja milik Arthur. Jadi tekanan yang ada dialami oleh Arthur ini membuat dirinya menemukan sosok kelam dalam jiwanya. Arthur pun berubah menjadi manusia yang kejam. Dia menjadi seorang yang jahat yang tak kenal ampun. Inilah dia Bapak Ibu, efek daripada menyimpan dendam di dalam hati ataupun sakit hati yang disimpan di dalam hati. Dia menjadi seorang yang jahat dan dia tidak mengenal ampun. Siapa saja yang melakukan kejahatan kepadanya, dia akan kembali menjahatinya. Dia memiliki pribadi yang baru, yaitu setelah dia bernama Arthur, akhirnya namanya berubah menjadi Joker. Dia mulai membalas dendam satu persatu kepada orang yang pernah menyusahkan dirinya dulu. Ia membunuh yang menyakiti hatinya. Bahkan dia berhasil menjadi penjahat yang paling terkenal di Gotham. Nah, ini memang sebuah film. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, film yang saya katakan tadi itu sering menjadi sebuah fakta yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali orang yang memiliki sakit hati dan dendam itu dilampiaskan dan dia menjadi seorang yang jahat. Sesungguhnya Bapak Ibu, dendam itu sangat berbahaya. Ia akan mencari saat dan cara untuk melampiaskannya. Selama dendam belum lepas atau belum terlampiaskan, selama itu pula ia bisa merusak jiwanya sendiri, ya. Dia bisa merusak jiwanya sendiri dan bahkan itu bisa mengancam nyawa orang lain. Bapak Ibu, saya tidak tahu kemungkinan ya Bapak Ibu pernah mengalaminya, atau keluarga atau saudara Bapak Ibu pernah mungkin mengalami hal yang sama. Tetapi yang kita perhatikan di dalam pembacaan hari ini, Bapak Ibu, adalah seorang yang bernama Herodias pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Arthur ataupun Joker tadi. Tetapi perbedaannya adalah Joker karena dibully, tetapi Herodias sebenarnya karena dia dinasehati. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pembacaan hari ini, Herodias ataupun istri daripada Herodes, dia sudah lama menaruh dendam kepada seseorang. Seseorang itu bernama Yohanes Pembaptis. Ia menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis karena pernah dikritik, ya. Pernah dikritik dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Sering terjadi bahwa ketika orang mengkritik kita berpikir negatif, padahal itu sebenarnya sebuah kebaikan kepada kita. Nah, si Herodias ini menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis karena pernah dikritik.
yaitu kritikan itu adalah karena tidak halal mengambil istri saudara sendiri. Bapak Ibu pasti setuju dengan Yohanes Pembaptis ya. Manalah mungkin halal atau sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita mengambil istri saudara kita sendiri, sedangkan istri orang lain saja yang kita ambil, yang kita selingkuhi itu sudah berdosa, apalagi istri saudara sendiri. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, ketika Yohanes Pembaptis menasihati, Herodias sakit hati. Dia tidak suka dikritik dan menimbulkan sakit hatinya tersebut di dalam hatinya, dan bahkan ia ingin melampiaskan amarahnya, hendak membunuh Yohanes Pembaptis. Wow! Dia hendak membunuh Yohanes Pembaptis untuk melampiaskan amarahnya. Namun sayang Bapak Ibu, pada waktu itu belum tercapai karena suaminya Herodes segan kepada Yohanes Pembaptis dan melindunginya karena Yohanes adalah orang benar dan suci. Bayangkan Bapak Ibu, Herodes suaminya sendiri menganggap bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang benar dan seorang yang suci. Tentu Herodias juga pasti mengalami hal yang sama, menyadari hal yang sama. Tetapi oleh karena dia sudah dibutakan, hatinya sudah dibutakan oleh karena kejahatan, pikirannya telah dibutakan dengan pikiran yang negatif, seseorang yang dia tahu seorang yang benar pun dia mau menjahati dan bahkan ingin membunuhnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya suatu ketika di saat dan cara yang tepat, Herodias di waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Nah, ia memanfaatkan pada waktu itu dalam pembacaan yang kita sudah baca tadi, ia memanfaatkan anaknya demi keuntungannya sendiri. Bahkan anak perempuannya sendiri dikorbankan untuk rencananya yang jahat. Bapak Ibu yang orang tua di sini hati-hati. Jangan karena rasa sakit hatimu engkau ajak anakmu, engkau ajak keturunanmu untuk melakukan sebuah kejahatan. Ya, jangan sampai engkau mengorbankan anak dan cucumu untuk melampiaskan kemarahanmu menjadi seorang yang jahat. Nah, anaknya tersebut bernama Salome. Anaknya ini pada waktu itu mendapat pujian dari raja karena pintar menari dan menghibur banyak orang. Nah, pada waktu itu tentulah seseorang yang juara mendapatkan hadiah. Nah, waktu itu dia ditawari untuk meminta hadiah apa saja yang diinginkan akan dipenuhi. Nah, Salome, putri Herodias, membungkuk dengan hati-hati. Dia datang kepada ibunya dan bertanya, apa yang sebaiknya aku minta? Tentulah Bapak Ibu, seorang putri, seorang anak, untuk mendapatkan sesuatu, terlebih dahulu yang dia tanya adalah orang tua. Nah, di sini kita hati-hati sebagai orang tua. Ketika anak kita menanyakan sesuatu hal kepada kita, berhati-hati menjawab. Jawablah dengan tepat, jawablah dengan benar, karena itu mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dengan pertanyaan itu, Bapak Ibu, Herodias, ibunya hampir tidak bisa memaksakan senyum kemenangan. Balas dendam tersirat di matanya. Ia tidak akan kehilangan waktu untuk menjawab, bahkan dalam sedetik pun. Ia menuntut kepala Nabi Yohanes Pembaptis. Rencana Herodias, kalau kita perhatikan tadi, berjalan dengan sukses. Putrinya meminta kepada Yohanes atas petunjuk ibunya, dan Herodes pun mengabulkan permintaan putrinya, karena itu sudah janjinya, apa saja yang kau minta akan dikabulkan. Bapak Ibu yang terkasih, dendam Herodias pun terlampiaskan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, masih ingatkah Bapak Ibu yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kapan Anda mengungkapkan dendam kepada orang lain? Masih ingatkah Bapak Ibu ketika ada seseorang yang menyakiti Bapak Ibu masih tetap mendendam dan Bapak Ibu masih tetap menyimpannya di dalam hati? Saya mau bertanya, apakah itu membahagiakan Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu setuju, tidak pernah membahagiakan. Itu tidak akan pernah membahagiakan hati dan jiwa kita, karena setiap hari kita akan selalu diliputi rasa kemarahan dan tidak ada damai di dalam hati kita. Bapak Ibu,
kita akan merasa bahwa kita akan melampiaskan kemarahan kita. Karena dendam sebenarnya Bapak Ibu tidak akan pernah memberikan kedamaian. Yang membuat hidup kita damai sebenarnya adalah pengampunan. Pengampunan di dalam hati. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu luka apa orang-orang yang telah berbuat kepada Bapak Ibu, yang telah tinggalkan, yang telah goreskan kepada hati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu menyimpan dendam kepada mereka hingga pada saat ini. Saya tidak ingin memperkecil bobot kesalahan yang telah mereka perbuat kepada Bapak Ibu, namun hari ini saya ingin mengingatkan bahwa Tuhanlah yang mengajakmu untuk mengampuni mereka. Dan Tuhan ingin kamu mengampuni mereka bukan sekedar untuk kebaikan mereka, melainkan juga untuk kebaikanmu sendiri. Nah Bapak Ibu, tidak ada hal yang baik yang pernah keluar dari dendam. Saya yakin bahwa Bapak Ibu punya pengalaman itu, bahwa tidak ada hal yang indah, tidak ada hal yang baik dari rasa dendam. Karena dendam hanya mendorong seseorang untuk melakukan lebih banyak dosa lagi. Ketika kita telah membenci seseorang, ketika kita telah dendam kepada seseorang, maka kita akan terus berpikiran negatif terhadap dia, dan kita akan merancangkan hal-hal yang jahat terhadap dia. Dan tidak jarang Bapak Ibu, perkataan kita juga perkataan yang pada akhirnya yang selalu mengutuk orang-orang yang kita benci. Nah Bapak Ibu, dendam adalah sebuah belenggu yang harus setiap hari kita patahkan jika kita ingin memiliki hidup yang bebas dan penuh sukacita. Apabila Bapak Ibu ingin memiliki damai, memiliki sukacita, ingin merasa bebas, maka patahkanlah rasa dendam di dalam hatimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, paling tidak ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk melepaskan dendam di dalam hati. Tadi saya sudah sebutkan satu, yaitu mengampuni nanti. Yaitu yang pertama adalah mengampuni, ya. Mengampuni. Dalam Kolose 3 ayat 13 berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, Tuhan telah mengampuni semua kesalahanmu, yang kecil dan juga yang besar. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni sebanyak 7 kali, 70 kali. Yang Tuhan maksudkan adalah agar kita terus mengampuni tanpa berhenti. Jadi Bapak Ibu, supaya ada sukacita, damai di dalam hatimu, ketika ada yang menyakiti perasaanmu, yang pertama engkau lakukan adalah mengampuni. Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampunimu. Yang kedua Bapak Ibu, ada kalanya kita mengambil hikmat dari sebuah sakit hati yang kita rasakan. Ya, tetap berpikir positif. Tetap berpikir positif. Mungkin Bapak Ibu, yang menyakiti perasaanmu itu adalah sebuah kebaikan bagimu. Seperti Yohanes. Sebenarnya hal yang baik yang hendak ia sampaikan, yang ia sampaikan kepada Herodias. Apabila tadi Herodias, dia berpikir positif dan mengambil hikmatnya, maka hidupnya akan lebih baik. Seharusnya dia datang, bertobat, dia mengaku salahnya kepada Tuhan karena telah menikah dengan saudara sendiri. Nah, apabila Herodes berpikir positif dan mengambil hikmatnya, maka sebenarnya hal itu sangat menguntungkan baginya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada sesuatu hal yang mengganggu perasaanmu, maka biarlah itu engkau mengambil positifnya. Dan ingat, itu akan menguntungkan kepada dirimu. Yang ketiga Bapak Ibu adalah berdoa. Ya, berdoa. Ketika hatimu tersakiti, hal yang lebih tepat yang engkau lakukan adalah berdoa. Seperti di dalam nats firman Tuhan, Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ingat, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebenarnya dalam pembacaan hari ini tidak ada aniaya, ya. Tetapi
Mana tahu suatu ketika Bapak Ibu mengalami aniaya, olok-olokan, bulian dari siapapun itu. Firman Tuhan berkata pada hari ini adalah berdoalah bagi mereka. Sebab doa mungkin tidak selalu mengubah orang yang kamu doakan, tetapi doa bisa mengubah dirimu sendiri. Berdoalah bagi orang-orang yang mungkin saat ini masih engkau anggap sebagai musuh. Dan kamu akan terkejut dengan apa yang Tuhan lakukan kepadamu. Sebuah doa tidak bisa mengubah orang lain, tetapi sebuah doa dapat mengubah kita. Amin. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini Engkau sempurnakan di dalam hati kami. Kami ingin merasakan damai dan sukacita di dalam hati kami. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus, Engkau boleh dapat menolong kami agar dengan ketiga hal, yaitu kami mengampuni, kami berpikir positif, dan kami berdoa, itu boleh dapat melepaskan kami dari setiap rasa sakit hati, dendam yang ada di dalam diri kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi lagi, mengangkat satu lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kasihnya seperti sungai. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah haturkan lagu pujian dan firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan itu semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Berikan rezeki di tengah-tengah keluarga mereka, dan berikan kesehatan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian, Tuhan pimpinlah aku.
Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.